Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repiansa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah saya, lanjut, yang berjudul pengaruh pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Lanjut. Nah, di sini nama saya Repiansa dengan NPM 100902023 Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang karya tulis ilmiah saya. Yang pertama adalah pentingnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat penting untuk identitas nasional, terutama di tengah pengaruh budaya asing. Yang kedua, penurunan pengguna bahasa daerah. Penurunan penggunaan bahasa daerah menunjukkan bahwa generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa daerah yang dapat mengancam keberagaman budaya. Yang ketiga, dampak globalisasi. Dampak globalisasi membawa perubahan dalam pola komunikasi di mana bahasa asing dan campuran semakin mendominasi, mengancam pelestarian bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Pengaruh globalisasi. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Solusi pelestarian bahasa. Apa solusi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia di era globalisasi? Oke, selanjutnya, next. Nah, ini data bahwa tabel penggunaan bahasa daerah bisa dilihat generasi baby boomers tahun 1946 sampai 1964 79,30%, generasi X 1965 sampai 1980 75,02%, generasi milenial 1981 sampai 1996 72,26%, generasi Z 1997 sampai 2012 61,33%, dan terakhir generasi Alpha 2013 sampai 2025 61,33%. Skip, lanjut. Nah, dari tabel yang tadi boleh ke tabel yang tadi lagi, deh. Dari data tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa data penggunaan bahasa daerah menampilkan presentasi penggunaan daerah berdasarkan generasi menunjukkan tren penurunan yang signifikan di kalangan generasi muda. Tren penurunan ini mencerminkan dampak globalisasi didominasi bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat mengurangi ketertiban generasi muda terhadap bahasa daerah. Oke, selanjutnya kita next ke slide berikutnya. Faktor faktor perubahan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan faktor pertama itu dominasi bahasa asing dan bahasa gaul. Dominasi bahasa asing dan bahasa gaul, pengaruh budaya asing melalui media sosial dan teknologi menyebabkan generasi muda lebih cenderung menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul. Yang kedua, faktor perubahan bahasa yaitu penggunaan media sosial yang intensif. Penggunaan media sosial yang intensif. Media sosial menjadi platform utama komunikasi yang sering kali menggunakan bahasa campuran dan slang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas faktor perubahan bahasa. Yang ketiga, keinginan untuk mengekspresikan identitas diri. Keinginan untuk mengekspresikan identitas diri, generasi muda mencari cara untuk mengekspresikan dirinya yang sering melibatkan penggunaan bahasa yang lebih modern dan global agar terlihat lebih gaul. Oke, untuk slide selanjutnya boleh.
Nah, untuk selanjutnya itu tantangan pelestarian bahasa. Di era globalisasi mungkin sangat sulit ya untuk uh, melestarikan bahasa. Mungkin di sini akan berikan tips tantangannya apa saja sih. Yang satu, kurangnya perhatian di sekolah. Di sekolah, pendidikan formal sering kali kurang menekan pentingnya pelestarian bahasa Indonesia, sehingga generasi muda kurang teredukasi tentang nilai bahasa nasional. Yang kedua, minim, minimnya figur publik yang mempromosikan penggunaan bahasa. Nah, selain dari kurangnya perhatian di sekolah, yang selanjutnya itu kurangnya promosi penggunaan bahasa Indonesia oleh tokoh publik dalam mengurangi kesadaran masyarakat pentingnya bahasa nasional. Nah, yang selanjutnya perlu perlu kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat. Perlunya kolaborasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian bahasa Indonesia. Okay, next. Nah, selanjutnya mungkin rekomendasi nih. Promosikan konten digital kreatif dalam bahasa Indonesia. Mendorong perbuatan konten dalam bahasa Indonesia di platform digital untuk menarik minat generasi muda. Dengan adanya konten yang menarik dan bahasa dalam konten yang seru bisa menekan bahwa bisa menaikkan kalangan muda untuk minat generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, integrasi pelestarian budaya dalam kurikulum pendidikan. Ini juga sangat penting bagi bagi generasi muda agar bisa ngeh terhadap bahasa Indonesia. Memasukkan pelestarian budaya dan bahasa dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, tingkat kesadaran generasi muda tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Boleh slide terakhir mungkin. Nah, mungkin saya akan menyimpulkan dari presentasi tadi saya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, globalisasi mempengaruhi pola penggunaan bahasa di kalangan muda. Globalisasi merubah cara berkomunikasi di kalangan muda, mencerminkan dampak globalisasi. Yang selanjutnya tadi saya sudah berbicara itu upaya kolaboratif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia. Upaya yang dilakukan yaitu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia. Yang terpenting adalah upaya dari pemerintah bagaimana cara melestarikan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah strategi yang efektif dapat memperkuat identitas nasional di era globalisasi. Mungkin di era globalisasi, implementasi strategi yang dapat memperkuat identitas nasional dan memastikan bahwa Indonesia tetap relevan di era globalisasi. Dengan cara yaitu mungkin sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang keliru. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.